Saya ulang, bagaimana supaya kita kuat iman? Coba, bagaimana kuatkan iman itu? Ayo, dengan apa cara kuatkan iman? Menjalankan sholat 5 waktu, menertibkan, menjaga sholat 5 waktu. Apalagi? Meningkatkan diri kepada Allah. Kayak apa meningkatkan diri kepada Allah? Membaca Al-Quran. Coba membaca Al-Quran itu berat apa ringan? Kalau berat berarti beban nggak? Beban nggak? Beban. Terus menjaga sholat 5 waktu itu ringan apa berat? Ringan kalau sudah biasa. Umumnya berat apa? Berat apa ringan? Berat, berarti beban nggak? Beban. Jadi ingatkan imannya itu apa pakai ingatkan sholat? Enggak. Justru orang itu kuat iman, pasti dia akan istiqomah sholatnya. Pasti orang itu akan menjaga sholatnya. Pasti orang itu membaca Al-Quran. Pasti dia akan bersolawat. Pasti orang itu akan menjaga dirinya dari ucapan yang kotor. Pasti orang itu tidak akan rasan-rasan. Ya enggak? Ya. Jadi menguatkan iman bukan membaca Quran. Jadi apa? Oh, kalau gitu mendengarkan ceramah agama gitu ya? Enggak. Berapa banyak orang-orang sering mendengarkan ceramah agama? Lewat pengajian umum, ada kiai A sampai orang datang 1000 orang. Ada kiai B sampai 1000 orang yang datang. Sampai juga dicampur dengan guyonan, dagelan. Orang dusel-duselan, pepet-pepetan. Ya. Apakah setelah mendengarkan ceramah agama itu langsung sholatnya 5 waktu? Tidak. Hanya statusnya saja. Hari ini saya mendengarkan pengajiannya si A di sini, selfie sama besti. Apa cuman dengan itu mati iman? Enggak. Apa salah mendengarkan ceramah agama, mendatangi pengajian agama? Enggak salah. Cuman menguatkan iman bukan mendengarkan ceramah agama. Apa? Merujuk hadis Rasul. Jadidu imanakum bikasrotin qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, hadis Rasul, perbarui imanmu wahai sahabat dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi menguatkan iman itu bukan mendengarkan ceramah agama, bukan sholat 5 waktu, bukan baca Quran, bukan menjaga kehormatan, bukan ikhlas dulu, bukan malu dulu, bukan. Jadi menguatkan imannya ini harus spesifik. Caranya bagaimana menguatkan imannya dulu? Kata Rasul memberikan metode cara, yaitu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Cuman kalimat ini harus digurukan. Kepada siapa? Yang ahli zikir. Sebagaimana Quran yang ngomong, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan soal zikir keimanan jika kamu tidak mengetahui. Bukan membaca Qurannya. Qurannya itu dikaji dalamnya, bukan dibaca biar pahala. Enggak. Qurannya dikaji dulu. Isinya Quran itu apa? Substansi Quran itu di mana? Setelah paham, oh ternyata orang bisa membaca Quran bisa istiqomah, orang bisa sholat 5 waktu dengan istiqomah, bahkan ditambah dengan sholat sunnah. Orang itu akan bisa menjaga kehormatannya, orang itu akan bisa ikhlas dalam perbuatannya. Jika kegiatan dia lakukan dengan ikhlas, orang itu punya rasa malu, orang itu bisa menjaga kehormatannya. Dengan apa? Keimanannya tadi. Jadi faktornya modalnya dulu, baru ketemu apa yang dia jalankan. Modalnya, modal apa? Ya modal tadi. Orang punya kekuatan iman, punya modal buat apa? Membeli proyek Tuhan, baca Quran. Orang punya modal iman banyak, dia bisa membeli apa? Proyek Tuhan, apa? Sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, baca sholawat. Dia bisa menjaga mulutnya, tidak berkata kotor.
dia juga tidak suka rasan-rasan, dia tidak akan merendahkan orang lain, dia tidak akan merendahkan dirinya. Karena apa? Punya modal iman. Paham ya? Nah tuh, yang kedua, saya buat ilustrasi dulu lagi. Misalnya Hasbi ini punya dompet, dia beli dompet di Amerika. Kebetulan dia punya saudara kerja di Amerika. Dibelikan saking sugih saudaranya Hasbi di Amerika membelikan dompet harganya 100 juta. Luar biasa nggak? Luar biasa. Dompetnya Hasbi mendapatkan hadiah dari saudaranya di Amerika. Dompetnya harganya 100 juta. Bangga nggak? Bangga. Mau dompet harga 100 juta dipamerno. Mau tidak dompet. Kemudian dompetnya Hasbi ini di dalamnya nggak ada uangnya. Yang ada cuma KTP. Nggak ada uangnya, nggak ada ATM-nya, nggak ada ATM sama sekali, cuma kosong. Ada uang cuma 10.000. Dompetnya 100 juta, isinya dompetnya 10.000. 10.000. Kemudian Hasbi masuk ke TP, ke Sogo, mau beli baju sama celana. Dia mencari baju yang harganya 10 juta, celana yang harga 50 juta, tapi dompetnya duit 10.000. Kira-kira Hasbi masuk ke toko Sogo, dia mencari baju yang dia inginkan, dia harapkan, yang harga 10 juta, celananya yang harga 50 juta, tapi di dompetnya cuman ada uang 10.000. Tidak ada ATM sama sekali. Kira-kira Hasbi pulang membawa apa? Gak ada apa-apa, gak ada m-banking, gak ada HP, pokoknya cuman dompetnya saja yang harga 100 juta, tapi isinya di dalamnya. Dompetnya di tol. Di mana? Oh dia di dalam Sogo kok. Emang laku? Tidak laku. Cuman dompetnya orang tidak semua tahu kalau dompet itu bermerek. Ya, orang tidak semua tahu kalau itu dompet bermerek. Tapi namanya orang kebanggaan, dompetnya harga 100 juta. Tapi dalamnya cuman uang 10.000, gak ada ATM apa sama sekali, gak ada, cuman itu. Tapi dia masuk ke toko Sogo, cari baju yang harga 10 juta, cari celana yang harga 50 juta. Kira-kira pulang bawa apa Hasbi? Gak bawa apa-apa. Kenapa? Gak ada uangnya. Berarti apa? Dia menghayal nggak? Ya. Menghayal. Nah begitu juga apa? Dompet itu bagian dari akal manusia. Akalnya bagus, mindsetnya bagus, istilahnya wilayah performanya bagus. Tapi di dalamnya apa? Isinya tadi modal. Uang itu modal. Kemudian bajunya itu yang dibeli. Apa itu gambarannya? Modalnya tadi apa? Iman. Imannya 10.000. Sedangkan dia punya uang cuma 10.000, modal imannya 10.000 di dalam dompet. Nah dompet itu Islam. Dompet itu gambaran Islam. Kemudian uangnya di dalam, kan iman kan di dalam hati, bukan di luar kan. Maka digambarkan uang 10.000 dalam dompet. Terus dia membeli apa? Membeli apa yang diperintahkan Allah. Sholat itu perintah enggak? Perintah, berarti kan proyek, harus dibeli. Tapi modalnya cuman 10.000. Karena modalnya tipis, sholat 5 waktu harganya 10 juta. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh totalnya harganya katakan kalau seduhurnya saja 10 juta kali 5 berarti berapa? 50 juta.
Ketambahan lagi puasa Ramadan, harganya 50 juta. Karena berat kan? Berarti 100 juta. Kemudian zakat, harganya anggap baik dia tas, harganya 25 juta. Sudah ketemu berapa? 125 juta. Kira-kira kalau dengan dompetnya isinya imannya 10 ribu, bisa nggak membelinya? Nggak bisa. Makanya banyak anak-anak dia pakai jilbab, dia pakai jilbab, namanya sudah soleh, tapi kadang-kadang sholatnya ditinggalkan. Luhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, CHP-an. Apa maneh subuh cik ngorok, jam 8 cakup tangi. Itu kan bagian dari modal proyek Tuhan, proyeknya Allah. Terus ucapannya setiap keluar tangi turu mesu, pinca pincu asu double. Ya, begitu masuk kelas tak lepas dengan HP-nya. Di situ sambil hibah, ngrasani koncone. Konco iki si A iki irunge pesek. Ya rambutnya kruwel, kupingi macam-macam. Pokoknya hibah lah. Kenapa seperti itu? Karena modalnya cuma 10.000 imannya. Makanya bagaimana solusinya terkait dengan tadi judulnya itu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, dan itu kalimatnya secara umumnya kayaknya benar, tapi ketika kita telaah bukan seperti itu. Dengan kekuatan iman akan menghasilkan orang itu akan menjaga kehormatan. Orang itu pasti akan punya jiwa ikhlas ketika beramal, dan orang itu punya rasa malu ketika berbuat kejelekan atau keburukan, dan orang itu selalu qanaah atau zuhud. Zuhud itu apa? Menjauh dari urusan duniawi. Nah, menjauh dari dunia itu seperti apa, Pak? Secara umum kita tidak bisa kita menjauh dari dunia sekarang. Tapi bagaimana? Dunia ini kita datangi, tapi hati kita harus jauh dari dunia. Itu pengen seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi menguatkan iman pakai apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, cuman kata Allah, bagaimana supaya itu bisa meresap pada diri kita, jiwa kita? Tentunya merujuk lagi kata Allah tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kamu tidak paham. Yang kedua kata Rasul dalam hadisnya, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunkanlah akan kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Kata mati di sini bukan diartikan mati orang sudah mati jasadnya terlentang kaku, nyawone gak ono, bukan. Di sini orang suka meso-meso, meninggalkan sholat 5 waktu, tidak punya rasa malu, dan dia selalu tidak menghormati kedua orang tuanya. Itu bagian karena apa? Mata hatinya mati. Mata hatinya, bukan fisiknya. Orang nggak punya malu itu karena hatinya mati. Ya, karena mata hatinya buta. Orang meso itu karena nggak punya malu. Andai dia malu, nggak mungkin meso. Ya enggak. Makanya kalau ada anak suka meso, tandanya dia nggak punya malu. Kalau nggak punya malu berarti apa? Nggak punya iman. Kenapa nggak punya iman? Karena mata hatinya ini mati. Maka kata Rasul, buka mata hati kita, buka mata kita ini yang tadinya gelap, padangkan supaya bisa melihat kebenaran, melihat kebaikan, punya rasa malu ketika berbuat sesuatu. Dan apa? Ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu, gitu loh.